Nah, jadi para santri, tulab thalibah tidak perlu ikut resah, ya, apalagi menyebarkan berita-berita yang tidak benar, ya, panik. Tetap tenang. Nah, penyakit itu bisa menimpa siapa saja, ya, bagian dari kehidupan, dan juga tidak ada kaitannya dengan agama. I'tiqad harus kita jaga. Syahadatul Islam itu menjamin terbebas dari api neraka, bukan dari penyakit. Rasulullah SAW pernah sakit. Tadi kita juga baca pada masa Sayyidina Umar, itu penyakit pes sampai 25.000 sahabat Rasulullah SAW yang wafat. Nah, kalau tahun ini ada penyakit corona dari Tiongkok, 2012 itu ada flu onta di Arab Saudi. Di Indonesia juga ada demam berdarah, ya. Tahun kemarin kan kalau tidak salah lebih dari 120.000 yang tertimpa. Di Indonesia saja korbannya ratusan yang meninggal. Jadi alhasil penyakit itu bisa menimpa siapa saja. Nah, tuntunan Islam dalam keadaan seperti ini kan jelas, ya. Pertama, orang yang sakit itu kita doakan, siapapun dia. Jangan kita cerca, jangan kita umpat. Karena bisa saja apa yang menimpa dia hari ini itu bisa menimpa kita besok. Ya, itu yang pertama, mendoakan. Yang kedua, kalau sudah kita berada di tempat wabah itu ya jangan keluar. Kemudian kalau kita di luar ya jangan masuk ke situ, supaya penyebaran penyakit itu tidak semakin genting, ya, tidak semakin meluas. Kemudian yang ketiga juga konsumsi halalan thayyibah. Makan minum yang halal dan menyehatkan. Jauhkan diri dari yang tidak jelas kehalalannya, apalagi yang haram. Kemudian kalau sakit ya pergi ke dokter dan berobat. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya perbanyak doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari itu semua. Itulah tuntunan Islam. Nah, jadi para santri, tulab thalibah tidak perlu ikut resah, ya, apalagi menyebarkan berita-berita yang tidak benar, ya, panik. Tetap tenang. Nah, penyakit itu bisa menimpa siapa saja, ya, bagian dari kehidupan, dan juga tidak ada kaitannya dengan agama. I'tiqad harus kita jaga. Syahadatul Islam itu menjamin terbebas dari api neraka, bukan dari penyakit. Rasulullah SAW pernah sakit. Tadi kita juga baca pada masa Sayyidina Umar, itu penyakit pes sampai 25.000 sahabat Rasulullah SAW yang wafat. Nah, kalau tahun ini ada penyakit corona dari Tiongkok, 2012 itu ada flu onta di Arab Saudi. Di Indonesia juga ada demam berdarah, ya. Tahun kemarin kan kalau tidak salah lebih dari 120.000 yang tertimpa. Di Indonesia saja korbannya ratusan yang meninggal. Jadi alhasil penyakit itu bisa menimpa siapa saja. Nah, tuntunan Islam dalam keadaan seperti ini kan jelas, ya. Pertama, orang yang sakit itu kita doakan, siapapun dia. Jangan kita cerca, jangan kita umpat. Karena bisa saja apa yang menimpa dia hari ini itu bisa menimpa kita besok. Ya, itu yang pertama, mendoakan. Yang kedua, kalau sudah kita berada di tempat wabah itu ya jangan keluar. Kemudian kalau kita di luar ya jangan masuk ke situ, supaya penyebaran penyakit itu tidak semakin genting, ya, tidak semakin meluas. Kemudian yang ketiga juga konsumsi halalan thayyibah. Makan minum yang halal dan menyehatkan. Jauhkan diri dari yang tidak jelas kehalalannya, apalagi yang haram. Kemudian kalau sakit ya pergi ke dokter dan berobat. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya perbanyak doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari itu semua. Itulah tuntunan Islam. 流れる季節の真ん中で